Kok rame-rame, ada apa sayang? Kamu kan udah datang. Nih. Akhirnya nyampe juga ya sayang. Iya sayang. Terus ini suami kamu kemana? Oh, suami aku masih kerja sayang. Loh, kerja? Iya. Terus kamu gimana mau ngomong minta cerai sama suami kamu kalau suami kamu ini kerja? Katanya kamu lebih memilih aku. Gimana sih? Iya sayang, aku lebih memilih kamu. Kamu tenang aja. Nanti kalau suami aku datang, aku pasti bakal minta cerai kok. Oh gitu. Ya udah, aku makasih banyak ya sayang. Oh, kamu udah lebih memilih aku. Sini peluk. Loh. Jangan sayang. Kenapa? Oh, bahaya sayang nanti kalau dilihat tetangga. Kan tadi udah dipeluk sayang, yang waktu naik sepeda. Iya juga sih. Terus ini gimana? Ya udah sayang bantuin aku yuk masuk ke dalam. Aku mau masukin bajunya suami aku ke dalam tasnya. Nanti kalau suami aku datang, aku tinggal usir aja sayang. Terus langsung aku minta cerai. Iya ya sayang. Ya udah aku bantuin. Ya udah yuk. Aku lagi semangat nih. Muah. Ih. Ya udah yuk. Permisi Mbak. Oh, iya mas. Kok saya perhatikan dari tadi Mbaknya ini kayaknya kebingungan. Iya mas, saya memang lagi kebingungan. Kalau boleh tahu ini daerah mana ya mas? Kalau di sini ini Desa Kalibagor namanya Mbak. Kalau saya boleh tahu ini Mbaknya emangnya mau kemana? Saya ini mau ke Desa Kotakan mas. Kalau daerah ini jauh ya mas dari Desa Kotakan? Iya enggak sih Mbak. Kalau Desa Kotakan itu cuma desa sebelah. Tapi kalau misalkan Mbaknya ini jalan kaki ya jauh Mbak. Oh gitu ya mas. Duh, terus ini gimana ya? Loh, bentar Mbak. Kok Mbak kayak kebingungan banget Mbak? Kalau misalkan Mbak ini mau ke Desa Kotakan, kendaraannya mana Mbak? Tapi kalau dilihat-lihat Mbak ini bukan orang sini ya? Iya mas, betul. Saya memang bukan orang sini. Kebetulan saya ini orang Surabaya. Wah, orang Surabaya? Iya mas. Terus ke Desa Kotakan itu Mbak ini mau ngapain Mbak? Saya itu mau cek lokasi mas. Saya mau bangun perusahaan di sana. Gitu. Terus perjalanan ke sini saya kena musibah. Hah? Kena musibah Mbak? Musibah apa Mbak? Saya dirampok mas. Hah? Sama supir taksi. Dirampok Mbak? Iya, saya dirampok sama supir taksi yang saya tumpangi. Astagfirullahaladzim. Ya itu mas, jadi saya ini bingung saya harus kemana. Sedangkan handphone saya semuanya kan ada di tas yang diambil Ya mas. Allah. Aduh, untung saja saya ini nggak diapa-apain, alhamdulillah mas. Tapi yang bikin saya bingung, saya ini harus kemana? Saya ini nggak tahu daerah sini. Mau telepon keluarga juga, saya nggak bawa handphone. Saya jadi bingung dari tadi. Makanya dari tadi saya dari sana, mas bilang saya kebingungan ya. Saya memang bingung. Aduh Mbak ini pasti juga jadi korban hipnotis Mbak. Makanya itu Mbak sampai linglung seperti ini. Mungkin bisa jadi mas. Gini aja Mbak, kalau misalkan saya ini boleh kasih saran, sebaiknya Mbak ini ke kantor polisi aja. Kantor Daripada polisi? Iya Mbak, daripada Mbak ini terus kebingungan di jalan seperti ini. Takutnya Mbak ada musibah yang menimpa Mbak ini 2 kali.
Oh iya, iya juga sih Mas. Oh iya Mas, kantor polisi di sini jauh ya. Kalau dia lihat-lihat kan di sini kayak kebun-kebun hutan gitu Mas. Iya Mbak, kalau daerah sini nih untuk kantor kepolisian ini juga lumayan jauh. Tapi kalau misalkan Mbak itu naik ojek, mungkin akses jalannya akan lebih dekat Mbak. Aduh, ya itu Mas yang saya bikin pusing. Kan uang saya ada di tas itu Mas. Saya masa iya mau naik ojek nggak bayar? Sebentar. Sebentar ya Mbak. Ini Mbak. Nih. Hah? Saya kebetulan ada uang. Hasil saya mulung 20.000. Kalau misalkan Mbak ini lagi butuh banget, nih Mbak, saya kasih uang ini Mbak untuk Mbak naik ojek dan ke kantor polisi Mbak. Mas, tapi saya tahu kok uang ini pasti sangat berharga buat Mas. Apalagi Masnya kerjanya seperti ini. Pasti uang ini juga, ya Allah, pasti buat makan Mas kan? Iya Mbak, saya ini memang uang buat makan. Cuman saya ini nggak tega Mbak. Apalagi Mbaknya ini bilang orang luar kota. Sebaiknya Mbak, saya ini lebih baik membantu Mbak daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan sama Mbak lagi Mbak. Jadi pergunakan uang ini Mbak untuk Mbak naik ojek dan ke kantor polisi ya. Tapi Masnya ini serius, uang ini buat saya. Mas nggak bercanda kan? Iya Mbak, saya nggak bercanda. Udahlah Mbak, Mbak pakai uang ini aja ya untuk kantor polisi. Saya ikhlas kok bantu Mbak. Tapi beneran Mas, Masnya ikhlas ngasih uang ini sama saya? Iya Mbak, saya ikhlas ngasih uang itu untuk Mbak. Udahlah Mbak, Mbak ambil aja uang itu. Ya hitung-hitung saya bisa membantu Mbak. Ya Allah Mas, sekali lagi makasih ya Mas. Iya. Terima kasih banyak Mas yang udah Iya. bantu saya. Iya Mbak, Ya Allah sama-sama. Mas, saya bener-bener nggak nyangka ada orang sebaik Mas di zaman kayak gini. Iya Mbak, saya juga kan ingat dengan kalau saya ini lagi butuh bantuan. Dan saya ini ya tahu perasaan orang kalau lagi butuh itu gimana. Jadi selagi saya ada, saya membantu Mbak. Iya Mas, ya Allah, semoga Allah melancarkan rezeki Mas ya. Amin Mbak, amin. Sebentar, kalau boleh tahu nama Mas siapa? Nama saya Danang Mbak. Oh, saya Devi Mas. Oh iya Mbak Devi. Ya sudah Mbak Devi, lebih baik sekarang Mbak Devi naik ojek aja untuk ke kantor polisi. Kebetulan di sana itu ada pangkalan ojek dan juga ke sana itu arah jalan pulang saya. Jadi kita bisa barengan Mbak. Nanti Mbak Devi saya antar sampai tukang ojek aja ya. Oh iya Mas, tapi apa saya ini nggak ngerepotin? Oh enggak kok Mbak, enggak. Ini kan jalan pulang saya Mbak lagian. Terus Mbak, nanti setelah Mbak naik ojek minta antar ke polsek atau ya satuan polisi seperti itu, Mbak ini langsung menghubungi keluarganya ya, biar keluarganya langsung bisa menjemput Mbak. Iya Mas, iya. Secepatnya saya pasti akan hubungin keluarga saya. Iya Mbak. Ya udah, gimana kalau kita langsung aja sekarang ke sana yuk? Iya Mas, saya bantu ya Mas. Udah. Gak apa Mbak? Nggak apa-apa Mas, yuk. Gak apa-apa, biar saya bawa. Kayaknya Mbak ini orangnya masih bersih, kalau ini kotor Mbak. Enggak kok Mas. Ya sudah, mari yuk Mbak. Mari Mas. Mari. Oh, alhamdulillah. Stop. Ada apa sayang? Sayang, itu kan Agung sayang. Mana sayang? Itu, kok dia bisa ada di sini ya sayang? Iya sayang, itu Agung. Kok berani ya sayang Agung datang ke rumahnya Lilis? Iya, tumben banget sayang. Ya udah, mending kita ke sana aja. Yuk. Solik, mah. Agung. Ngapain kalian kesini? Oh, iya, Cun. Iya, ya. Kita kaget, Gung. Iya. Kamu kok ada di sini? Ya udahlah Sol, kamu gak usah kaget. Lagian aku ini udah capek, aku udah mau minta cerai sekarang. Bentar. Ini suami kamu nggak ada, Lis? Gak ada, dia masih kerja, belum dateng. Oh, pantasan aja Agung berani ke sini. Iya, meskipun ada suaminya, aku berani kok datang ke sini. Berani? Tapi jangan gitu juga, Gung. Nanti nggak enak, takutnya kamu malah diajak berantem tuh sama suaminya Lilis. Kamu lagian berani gak sayang? Iya, aku berani sama suaminya si Lilis. Ya iya sih, Gung. Aku tahu mental kamu emang kayak gitu. Berani, nggak pernah takut sama orang. Ya, tapi bukan cuma karena itu, Hikmah. Aku berani datang ke sini karena Lilis ini meminta cerai. Tuh buktinya. Ini
bajunya suaminya. Minta cerai, Gung? Beb, kamu serius minta cerai sama suami kamu? Iya Beb, aku serius. Aku mau minta cerai. Aku Beb udah gak kuat hidup sama dia. Iya juga sih, Beb. Kalau kayak gitu, semua cewek pasti nggak betah, Beb. Apalagi suami kamu kayak gitu, lumpuh. Iya, udah pincang, gak berguna juga. Kemana-mana pakai tongkat nyusahin yang ada. Iya, Beb. Bener nih, Beb. Kalau dibandingin sama Agung, jauh bedanya, Beb. Ya iyalah. Agung sudah ganteng, keren. Sempurna aku nih. Iya, ekonominya kan lebih mapan daripada suami kamu. Iya dong, jauh banget kalau sama suami aku. Dia kan cuma kerjanya pemulung, cari barang bekas sih. Ya udah sayang, bentar lagi kalau suami kamu udah datang, kamu langsung bilang aja, to the point aja, gak usah bertele-tele. Bilang aja, aku sekarang minta cerai, gitu aja. Iya dong sayang, ngapain masih bertele-tele? Nanti ya, dia datang aku langsung lempar nih yang ke sini, kamu ke dia. Aku bakalan buktiin sama kamu yang kalau aku itu sayang banget sama kamu. Wah, Ya udah, kita dukung. Iya dong. Iya. ya harus dukung lah. Iya, Beb. Iya, Gung. Kamu tenang aja. Pokoknya nanti aku bakal bantuin kamu ngomong sama suami kamu. Biar dia sadar tuh kalau cewek gak akan betah kalau digitukan sama dia. Ya iyalah, sekarang gini, kalau semisal Samsul pincang, kamu mau nggak? Ya nggak mau lah. Aku kan realistis aja. Tapi kan aku gak bincang. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ini kok rame-rame, ada apa sayang? Kamu kan udah datang. Nih. Kenapa? Ini kok tiba-tiba kamu ngelempar tas sama aku? Ini ada apa? Aku mau minta cerai. Nih, baju kamu udah aku masukin ke dalam tas ini. Dan sekarang silakan kamu pergi dari rumah aku. Loh, ini ada apa sih sayang? Kok tiba-tiba kamu minta cerai dan ngusir aku? Ya habisnya aku udah gak kuat lagi ya hidup sama kamu. Makanya aku ini bilang kalau aku minta cerai sekarang juga sama kamu. Loh sayang, kok kamu kayak gitu sih sayang? Yang kita ini menikah sayang, bukan pacaran. Kok kamu segampang itu minta cerai sama aku sayang? Aku tahu kalau kita itu udah nikah dan juga bukan lagi pacaran. Makanya aku udah gak kuat lagi hidup sama kamu. Udah. Nih, mending kamu pergi dari rumah aku. Istighfar sayang, istighfar. Istighfar apaan? Loh, yang kamu nggak lihat kondisi aku yang sekarang seperti ini? Makanya aku itu udah muak ya punya suami yang kerjanya cuma mulung, terus kemana-mana nyusahin pakai tongkat, bikin Nah. malu-maluin aja. Bener tuh. Sekarang gini ya, mana ada istri yang betah hidup sama suami kayak kamu. Sekarang istri kamu ini, maksudnya mantan istri kamu ini bakalan hidup sama aku. Maksudnya Lah, nih kenalin, ini dia pengganti kamu. apa? Iya, ini bakalan jadi suami aku, Mas Agung. Astagfirullahaladzim, berarti kamu selingkuhin aku? Ya iyalah aku selingkuhin kamu. Astagfirullah. Lagian punya suami kayak kamu gak ada gunanya juga kok. Iya, Mas. Cewek mana yang betah kalau misalkan punya suami kayak kamu? Sudah miskin, kerjanya mulu, terus cacat lagi. Astagfirullah. Yang kamu kerasukan ini, hah? Kamu tuh yang kerasukan. Mulai dari tadi gak sadar-sadar dikasih tahu. Aku minta cerai sama kamu. Aku udah muak, udah capek. Kamu denger nggak sih? Ya tapi masa cuma masalah seperti ini kamu tiba-tiba minta cerai, Yang? Aku setiap hari ini kerja mulu sayang untuk nafkahin kamu. Sekarang gini, ada laki-laki sempurna, ya berpaling lah Lilis. Gimana sih? Kamu bilang kamu nafkahin aku. Kamu tiap hari cuma ngasih uang 20.000 kok sama aku. Enak aja. Udah. Aku males debat sama kamu. Mending pergi. Ya gak Pergi bisa nggak? sayang. Pergi. Ayo sayang, bantuin dong. Udah pergi mas. Dengerin ya. Lilis itu sekarang jadi milik aku. Sekarang kamu angkat kaki dari rumah ini, ngerti? Yang gak bisa gitu. Loh. Pergi. Pergi. Udah pergi aja. Ya Allah, kok begini sih nasib aku ya Allah. Sudah kondisi aku seperti ini, sekarang istri aku malah minta cerai sama aku. Astagfirullahaladzim ya Allah, berilah hamba ini ketabahan ya Allah. Yes. Jadi kamu sekarang udah milik aku. Iya dong Sekarang sayang. kita sudah tidak ada pengganggu lagi. Iya dong sayang. Aduh, kita nanti enak sayang kalau udah nikah. Aku bakalan tiap hari ketemu sama kamu ya. Iya. Dan kita kalau udah nikah, kita
bisa buat anak dong. Iya dong. Kan itu udah saya kan. Iya dong sayang, kita nggak perlu lagi sembunyi-sembunyi kalau ketemu sayang. Nggak perlu di hotel, kita tinggal di dalam kamar aku aja. Iya sayang. Beb, akhirnya aku ikut seneng deh kalau kamu sama aku. Soalnya kalian berdua tuh cocok serasi. Nggak kayak sama suami kamu tuh, nggak cocok banget. Jomplang kamu kalau sama dia. Aduh. Sama Agung, kamu cocok. Iya, makasih ya sama kalian berdua Iya. udah bantuin ngomong tadi. Aku makasih banyak sama kamu lagi, Cul. Wah, kamu ini calon istrinya memang mantap kalau suruh ngomong. Tapi jangan lupa traktirannya dong. Udah tenang aja. Kalau masalah itu gampang aja, Cul. Cuma minta makan kan kamu? Iya. Gampang kalau masalah itu. Yang terpenting sekarang kan Lilis udah fix cerai. Dan Lilis bakal jadi milik aku, Cul. Iya bener. Ya udah, kita ini kemana selanjutnya, sayang? Apa kita keluar makan atau gimana? Yang aku capek sayang, aku mau pengen seneng-seneng dulu sama kamu. Kalian berdua pulang ya, pulang jangan gangguin. Oh iya, sana pulang dulu. Oh nanti kalau masalah makan gampang. Iya, Aku hubungi kamu. Nanti aku kabarin deh, oke? Aku mau ngerayain hari spesialnya aku sekarang. Kalian kalau lagi seneng lupa sama temennya. Enggak lupa, cuma lupa sementara aja. Tapi ya udah deh sayang, mending kita pulang aja daripada kita di sini nanti keganggu lagi mereka. Iya sayang. Ya, Ya udah sana pulang. Ya udah, assalamualaikum. Salam. Dadah Beb. dadah. Ya udah yuk. Bu, Iya Gun. kita ini mau cari kemana lagi, Bu? Soalnya mulai tadi kita kan udah muter-muter, Bu. Terus kita tadi nanya sama orang di sana, nggak tahu, Bu. Iya Gun, saya juga bingung ini. Tapi gini aja deh, mending kita nunggu di sini aja. Soalnya saya pertama kali ketemu orang itu juga di sini, dan dia juga bilang kalau arah jalan dia pulang pasti lewat sini. Oh gitu ya, Bu. Iya, gimana? Mending nunggu sini aja kali ya? Ya udah, Bu. Mending kita nunggu di sini aja, Bu. Iya. Mending Bu Devi duduk di sana, Bu. Oh iya, saya juga udah pegel nih kaki. Iya, Bu. Bu. Bukan ini orangnya, Bu. Oh iya, Mas Danang. Mas. Sini, Mas. Mas, saya dari tadi sama anak buah saya nyari Mas. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Sebentar. Bentar. Mbak yang waktu itu saya bantu kan 1 tahun yang lalu ya? Iya Mas, betul sekali. Mas Danang, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Aduh, saya lupa namanya Mbak ini siapa. Bentar. Ini Mbak Devi kan ya? Iya Mas, betul. Saya Devi yang 1 tahun lalu Mas Danang bantuin. Oh iya Mas, kalau boleh tahu, kok Mas Danang kerja sampai bawa tas? Iya Mbak, saya bekerja bawa tas karena isinya ini pakaian saya Mbak sehari-hari. Soalnya sekarang saya tidak punya tempat tinggal lagi Mbak. Hah? Nggak punya tempat tinggal lagi Mas? Maksudnya gimana ya Mas? Aduh, gimana ya Mbak? Ya mohon maaf ini Mbak, saya cerita. Jadi gini Mbak, 1 tahun yang lalu sehabis sepulang saya itu bantuin Mbak, Iya? saya pulang ke rumah, tiba-tiba istri saya itu minta cerai sama saya. Minta cerai? Iya Mbak. Emangnya kenapa Mas? Ya, mantan istri saya itu ngomong kalau dia itu sudah jenuh hidup sama saya dengan keterbatasan yang saya miliki ini. Dan Astagfirullahaladzim. ya intinya
dia itu sudah nggak nyaman Mbak dengan hidup dengan saya yang seperti ini. Terus parahnya lagi yang bikin saya itu sakit hati Mbak, pada saat dia itu menceraikan saya, dia juga bilang kalau dia membawa pengganti saya Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas, mantan istri Mas terang-terangan berselingkuh di depan Mas. Iya Mbak, karena katanya orang yang dia selingkuhin itu lebih sempurna daripada saya. Ya Allah. Ya maka dari itu Mbak, saya itu diusir dan sekarang saya luntang-lantung hidup di jalanan. Ya Allah Mas, aduh saya benar-benar prihatin Mas atas apa yang menimpa Mas. Iya, Tapi semoga Allah menggantikannya dengan rencana yang lebih indah ya Mas. Amin, amin. Oh iya, kalau saya boleh tahu, Mbak Devi ini kesini ada apa ya Mbak? Jadi gini Mas, kebetulan saya itu datang ke sini sama anak buah saya ini memang mau mencari Mas. Ya alhamdulillahnya kita ketemu lagi di sini. Loh, sebentar Mbak. Barusan Mbak bilang kalau Mbak ini cari saya Mbak. Emangnya ada apa ya Mbak? Jadi gini Mas, saya langsung to the point aja kali ya Mas, biar nggak buang-buang waktu juga. Kan waktu itu setahun yang lalu saya pernah bercerita sama Mas kalau saya datang ke sini mau ke desa Kotakan, saya mau lihat lokasi untuk pembangunan perusahaan. Alhamdulillahnya perusahaan saya sudah selesai dan saya mau menawarkan Mas untuk menjadi manajer di perusahaan saya. Hah? Manajer Mbak? Iya Mas. Loh. Saya mau menjadikan Mas manajer di perusahaan saya yang Kotakan. Sebentar, Mbak jangan bercanda. Loh, Masa orang seperti saya ini mau dijadikan manajer? loh, saya ini nggak bercanda Mas. Kalau bercanda, saya nggak mungkin sama anak buah Mas cari-cari Mas sampai keliling-keliling desa. Mas, saya mau kasih tahu sama Mas ya, saya tidak melihat keterbelakangan Mas, keterbatasan Mas. Semuanya saya nggak lihat. Saya memang mencari manajer. Yang pertama, saya memang maunya orang sini Mas, karena kebetulan saya juga mau ya membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang sekitar sini. Terus yang kedua, saya butuh manajer yang beretika baik, beretitut baik, dan saya melihat semua itu ada pada diri Mas. Tapi tunggu dulu Mbak, apa Mbak ini nggak salah pilih Mbak untuk menawarkan saya ini untuk sebagai manajer Mbak? Saya ini cuma pemulung loh Mbak. Terus keadaan saya seperti ini. Kan saya sudah bilang Mas, saya tidak melihat keterbatasan Mas Danang. Yang saya lihat itu etika dan attitude Mas Danang. Jadi ya ini juga salah satu tanda terima kasih saya. Karena 1 tahun yang lalu kalau tidak ada orang sebaik Mas Danang, mungkin saya nggak tahu balik ke Surabaya pakai cara apa. Gimana Mas? Apakah Mas Danang berkenan dengan tawaran saya? Apalagi kan sekarang posisinya Mas Danang ini ya kurang lebih nggak ada tempat tinggal atau gimana. Nanti saya sediakan rumah dinas kok buat Mas Danang, tenang aja. Loh, bentar. Ini Mbaknya serius Mbak? Untuk nawarin saya pekerjaan sebagai manajer? Ya Allah Mas, Loh. emangnya ada muka saya bercanda? Sumpah Mas, saya serius. Gimana? Sekarang Mas Danang tinggal jawab aja, Mas Danang mau atau enggak? Gini Mas, saya itu memilih Mas Danang sebagai manajer, kan tadi sudah saya jelaskan. Terus ya untuk gunanya lagi saya memperkerjakan Mas Danang menjadi manajer ya salah satunya untuk nanti saya maunya kan 80% dari perusahaan saya itu orang-orang sekitar sini, daerah desa sini, Kalibago dan Kotakan. Jadi kan kurang lebih Mas Danang tahulah SDM di sini itu seperti apa. Jadi itu Mas, kenapa saya mempergunakan Mas Danang untuk menjadi manajer di perusahaan baru saya. Iya Mbak, saya mau Mbak. Saya mau jadi manajer dan bekerja sama Mbak. Terima kasih ya Mbak. Mbak sudah mau mempercayakan jabatan manajer itu kepada saya. Iya Mas Danang, sama-sama. Alhamdulillah. Berarti Mas Danang ini setuju ya? Iya Mbak. Alhamdulillah ya Allah. Ya udah, berarti besok Mas Danang langsung ke perusahaan saya PT Aksana Jaya di Kotakan, oke?
Oke Mbak. Loh, kalau saya boleh tahu kendaraannya Mbak ini ada di mana Mbak? Kendaraan saya kebetulan ada di depan sana Mas. Karena saya kan bingung cari-cari Mas Dada, jadi mending saya jalan kaki aja. Oh gitu. Ya udah Mbak, berarti saya langsung ke Desa Kotakan besok ke perusahaan Mbak itu ya? Iya Mas, betul. Apa namanya Mbak? PT Aksana Jaya. PT Aksana Jaya. Iya, Mas. Mbak. Untuk pakaiannya seperti apa Mbak? Terserah, yang penting Mas Danang punya. Oke Mbak, siap Mbak. Ya udah kalau Terima kasih banyak saya Mbak. nggak bisa lama-lama ya Mas, soalnya saya juga nggak bisa ninggal terlalu lama. Oh iya Mbak, iya Mbak. Ya Mbak udah. sekali lagi terima kasih banyak Mbak. Atau ini nggak mau ke rumah saya dulu? Gak usah Mas, gak usah, nggak apa-apa. Ya udah Mas kalau gitu saya tunggu besok ya Mas. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas. Iya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ternyata di balik ujian yang Engkau selalu berikan pada hamba-Mu ini, Engkau telah memberikan rezeki yang tak terduga seperti ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Hamba senang sekali hari ini ya Allah. Dan hamba akhirnya bisa merubah hidup hamba ya Allah. Alhamdulillah. Ya udah deh, sekarang mending aku ke Masjid Al-Huda aja deh. Aku mau sholat untuk rasa syukur aku hari ini. Sekalian aku langsung istirahat di sana. Terima kasih ya Allah. Kita kemana ini sayang? Aku juga nggak tahu sayang. Beb, gimana kalau kita ke sana aja? Itu di sana ada karyawan yang duduk-duduk, kita tanya aja ke sana. Oh, iya benar. Yuk. Udah yuk. Permisi Pak, kita mau ngelamar kerja Pak. Iya Pak. Terus kita berempat ini harus kemana ya Pak? Tunggu di sini dulu ya Mas, soalnya manajer ke kamar mandi. Oh, iya, Pak. gitu ya Pak. Kita mohon maaf ya Pak. Kita kalau lancang ngomong kayak gini, kita mau tahu Pak, gaji kita nanti kalau diterima kerja di sini berapa ya Pak? Iya, Pak. Maaf ya Pak, kita ngomong kayak gitu ya biasalah Pak. Namanya juga mau bekerja Pak. Iya Pak, maaf ya Pak, kita gak sopan Pak. Iya Mbak, Mas, nggak apa-apa kok. Kalau karyawan biasa itu gajinya kalau kerja di sini 10 juta. Hah? 10 juta? Oh, apalagi manajernya ya? Iya. Karyawan biasa aja 10 juta. Terus kalau manajernya berapa dong? Ya, Bisa-bisa 50 juta. ya bisa jadi Mas. Allah. Ya udah Jack, kamu panggil manajer ya, soalnya ada yang mau kelamar kerja di sini. Iya, siap Pak. Mas, nunggu di sini dulu ya Mas. Iya, Manajer Pak. udah dipanggil. Iya Pak. Tapi berkas-berkasnya udah siap semua kan? Oh, sudah Pak, sudah siap Pak. Kalau masalah berkas-berkas Pak, kita udah disiapkan tadi malam Pak. Iya, Karena kita ini pengen Pak kerja di perusahaan PT Aksara Jaya ini. Soalnya perusahaan ini kan perusahaan besar, perusahaan elit. Ya orang mana sih Pak yang nggak mau kerja di sini? Iya Iya, Pak, Mas. bener. Ada Jack? Ada, bentar lagi. Loh, kamu ngapain di sini? Oh, kamu kamu- juga mau ngelamar kerja? Loh, Mbak. Kamu gak bakal diterima ya? Mbak, kalau ngomong dijaga Mbak. Pak Jack barusan bilang katanya ada yang mau melamar pekerjaan. Jadi yang mau melamar pekerjaan mereka. Iya Pak. Loh, Bentar. Bapak kok Bapak panggil? ini siapa? Katanya mau manggil manajernya. Kok yang datang laki-laki ini sih Pak? Ya ini manajer saya Mas. Masnya kok ngomong kayak gitu? Bentar Pak. Bapak serius? Orang ini manajernya Bapak? Bapak gak bercanda kan? Mas, saya nggak kenal sama kamu. Masa saya mau bercanda sama kamu? Iya, soalnya saya kenal Pak sama orang ini. Kebetulan orang ini mantannya pacar saya ini Pak. Iya Pak, dia itu dulu mantan suami saya Pak. Pak, ini yang bener Pak. Bapak mantannya suaminya Mbak ini. Iya benar. Iya Pak, dulu dia itu kerjanya pemulung. Kan nggak mungkin sekarang dia jadi manajer Pak. Iya
Iya Pak, dari pemulung masa tiba-tiba langsung jadi manajer sih Pak? Sekarang kayak gini ya, kalian ini kedatangan ke sini kan mau melamar kerja. Sedangkan pelamar pekerjaan di sini alurnya itu harus menghadap sama manajernya. Kalau misalkan kalian itu memang nggak mau menghadap sama saya, ya sudah, mending kalian pergi aja dari sini. Lah ngapain kamu ngusir-ngusir kita? Kita kesini perlu sama manajernya, bukan kamu. Mas, Kamu siapa? kamu ini mau kerja bang enggak mas? Ya mau kerja lah Pak. Tapi kalau manajernya dia, kita nggak percaya Pak. Iya Pak. Ya udah, kalau misalkan kalian ini nggak percaya, aku kan barusan sudah bilang, pergi aja dari sini. Lagian perusahaan di sini nih, PT Aksana Jaya yang baru dibangun ini, nggak pantas kok menerima karyawan seperti kalian berempat ini. Aja, kamu aja aku Mbak. Iya. Hati-hati ya mbak. Lis, kamu biasa aja ya kalau bertingkah. biarin. Apa? Marah kamu? Dasar pincang ya. Makanya kamu jangan sok-sokan ngaku-ngaku manajer. Loh ya udah, kalau misalkan kamu nggak berkepentingan dengan saya, pergi aja dari sini. Berhenti. Nih, ada mobil mewah, pasti dia yang punya perusahaan. Kita tanya aja tuh sama yang punya perusahaan. Mungkin ini 2 orang karyawan abal-abal. Iya, apalagi ini pasti dia abal-abal. Loh, ya udah, kalau misalkan kalian nggak percaya, itu urusan kalian. Ya udah, kita tunggu aja. Permisi, Bu. Dengan Ibu siapa ya? Saya Devi, pemilik perusahaan. Wah, bener nih. Gini Bu, kita berempat ini kita kan mau ngelamar kerja Bu di PT yang elit ini Bu, Aksana Jaya. Nah, kita ini katanya suruh menghadap ke manajernya Bu. Masa iya manajernya orangnya ini Bu? Iya Bu, yang pincang ini Bu. Mbak, kalau ngomong dijaga ya. Iya, betul. Ini memang manajer saya di sini. Hah? Serius Bu? Loh, Apa ada muka saya bercanda? Masa iya pemilik perusahaan mau bercanda sama kalian? Emang kenal sama kalian? Tapi iya enggak sih. kok bisa ya? Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini, Lis. Maaf, ini emangnya ada apa ya Pak Danang? Ini Bu, ini mantan istri saya yang saya ceritakan kemarin. Waktu itu setelah saya membantu ibu, saya diceraikan. Ya ini mantan istri saya Bu. Jadi mereka berempat ini mau melamar pekerjaan Bu. Tapi menurut saya Bu, mohon maaf Bu, bukannya saya memiliki dendam sama mereka berempat. Cuman Bu, kayaknya mereka berempat ini tidak pantas untuk bekerja di sini. Mending kita mencari karyawan lain aja daripada mereka. Saya menghargai apapun keputusan Pak Danang, karena kan dari awal saya sudah bilang, saya serahkan semua tanggung jawab penerimaan karyawan pada Pak Danang. Bu, Ya. tapi itu kan masih belum. Iya, di interview dulu lah Bu. Mohon maaf ya Bu, sepertinya tanpa harus menginterview saja, saya sudah bisa membaca sifat mereka dari dulu Bu. Kayaknya kalau misalkan mereka keterima kerja di sini, mereka akan menjadi karyawan yang korup deh Bu. Kamu jangan kayak gitu. Kita kan bisa diinterview dulu. Sudah. Intinya saya sudah menyerahkan semuanya sama Pak Danang. Kalau kata Pak Danang memang nggak baik, ya saya nurut aja. Kan lebih tahu Pak Danang. Ya sudah Ibu, daripada kita buang-buang waktu di sini, lebih baik kita ke ruangan Ibu aja. Kita bincang-bincang Bu. Soalnya saya punya Bu beberapa orang yang dikenal saya yang kinerjanya insya Allah bagus Bu. Daripada mereka ini Bu. Oke, baik, yuk. Ya, Mas, mari, Bu. Mas. Tapi Bu. Malu. Sayang, gimana ya? Aduh yang kita gagal deh dapat gaji 10 juta yang. Iya Beb, padahal kalau kita keterima gaji kita banyak ya Beb. Apalagi mantan suami kamu itu, dia kan manajer, pasti gajinya mungkin di atas 50 juta. Iya Beb, pasti sekarang Mas Danang uangnya banyak ya. Iyalah. Duh, aku sekarang udah cerai lagi. Udah gak usah dipikirin. Mentang-mentang mantan suami kamu jadi manajer, kamu malah ngomong kayak gitu. Iya. Kamu sekarang ada aku. Iya yang. Maaf ya. Ini gimana? Terus jadi kita sekarang gimana? Kita sudah nggak diterima kerja, terus nggak dipermalukan lagi. Iya, endingnya kok malah kayak gini sih. Ya udah, mending kita cari kerja yang lain aja. Yaudah yuk. Daripada di sini nanti mantan suami kamu kembali lagi, mana tambah malu aku. Iya yang sama aku juga.